Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Andri dan juga teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 5 izin untuk mempresentasikan dengan kasus 11.1 di mana diminta untuk mengalokasikan biaya overhead pabrik pada Departemen Jasa dengan menggunakan metode langsung. Untuk yang kedua, mengalokasikan biaya overhead pabrik pada Departemen Jasa dengan menggunakan metode bertahap. Dan yang ketiga, membuat tarif BOP di setiap departemen produksi. Untuk yang pertama, yaitu alokasi biaya overhead pabrik dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi dengan menggunakan metode langsung. Didapatkan bahwa datanya BOP sebelum alokasi di Departemen Produksi pemotongan sebesar 15 juta, Departemen Produksi penyelesaian 10 juta, Departemen Jasa pemeliharaan mesin 3 juta, Departemen Jasa administrasi pabrik 2.500.000, sehingga didapatkan total jumlah biayanya yaitu 30.500.000. Lalu alokasi oleh Departemen Pemeliharaan Mesin pada Departemen Produksi Pemotongan sebesar 2.400.000, di mana ini didapatkan dari jumlah jam mesin pada pemotongan dibagi dengan jam mesin lalu dikali dengan Departemen Jasa Pemeliharaan Mesin, sehingga didapatkan hasilnya bahwa 2.400.000. Untuk Departemen Produksi Penyelesaian sendiri, caranya sama, didapatkan dari jumlah jam mesin penyelesaian dibagi jumlah jam mesin, lalu dikali dengan Departemen Jasa Pemeliharaan Mesin, sehingga didapatkan hasilnya 600.000. Untuk Departemen Jasa Pemeliharaan Mesin sendiri, yaitu didapatkan dari total 2.400.000 ini tambah dengan 600, sehingga hasilnya minus 3 juta. Untuk yang selanjutnya, yaitu Departemen Administrasi Pabrik, itu didapatkan dari jumlah karyawan di pemotongan dibagi dengan jumlah karyawan, lalu dikali dengan Departemen Jasa Administrasi Pabrik sebesar 2.500.000, sehingga didapatkan hasil bahwa totalnya adalah 937.500. Lalu untuk Departemen Administrasi Pabrik di penyelesaian dengan cara membagi antara jumlah karyawan di penyelesaian dibagi dengan jumlah karyawannya lalu dikali dengan Departemen Jasa Administrasi Pabrik, sehingga didapatkan bahwa hasilnya 1.562.500. Lalu untuk Departemen Jasa Administrasi Pabriknya sendiri didapatkan penyebelahan dari 93.700 ditambah dengan 1.562.500. Totalnya menjadi 2.500.000 minus. Lalu untuk BOP setelah alokasinya didapatkan bahwa jumlah biayanya 30.500 didapatkan dari jumlah 12.162.500 ditambah dengan 18.337.500. Lalu kita beralih ke yang kedua, yaitu alokasi biaya overhead pabrik dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi dengan menggunakan metode bertahap. Untuk Departemen Produksi pemotongan sendiri didapatkan data bahwa 15 juta yang BOP sebelum alokasi, untuk penyelesaian 10 juta, untuk Departemen Jasa Pemeliharaan Mesinnya 3 juta, dan untuk Departemen Jasa Administrasi Pabriknya sebesar 2.500.000. Sehingga alokasi oleh Departemen Pemeliharaan Mesin kita hitung dengan cara jumlah karyawan pemotongan dibagi dengan jumlah karyawan yang di sini, lalu dikalikan dengan Departemen Jasa Pemeliharaan Mesin, sehingga didapatkan bahwa hasilnya 2.622.222. Lalu untuk Departemen Produksi Penyelesaian sendiri, caranya pun sama, didapatkan dari jumlah jam mesin penyelesaian dibagi dengan total jam mesinnya, lalu dikali dengan Departemen Jasa Pemeliharaan Mesin yang 3 juta itu, sehingga didapatkan hasil 655.556. Lalu untuk Departemen Jasa Pemeliharaan Mesin sendiri, didapatkan dari penjumlahan antara E16 yaitu Departemen Jasa Pemeliharaan Mesin dengan E19 yaitu Departemen Administrasi Pabrik. Untuk yang Departemen Administrasi Pabrik sendiri itu caranya jumlah karyawan di bagian pemotongan dibagi dengan jumlah karyawan seluruhnya lalu dikali dengan Departemen Jasa Administrasi Pabrik yang 2.500.000 sehingga didapatkan 833.333,33.
Lalu untuk Departemen Produksi Penyelesaian, caranya pun sama, yaitu jumlah karyawan di penyelesaian dikalikan dengan jumlah karyawan, lalu dikalikan dengan Departemen Jasa Administrasi Pabrik 2.500.000 sehingga didapatkan bahwa 1.388.888,89. Untuk penghitungan dari Departemen Jasa Pemeliharaan Mesin sendiri, yaitu dari K5, di mana K5 sendiri itu adalah pemeliharaan mesin sebesar 10, dibagi dengan jumlah karyawannya yaitu 90 dikali dengan Departemen Jasa Administrasi Pabrik sebesar 2.500.000 sehingga didapatkan bahwa 277.778. Untuk penghitungan dari Departemen Jasa Administrasi Pabrik sendiri itu didapatkan penghitungannya jumlah dari C19, yaitu di mana C19 sendiri ada di sini di Departemen Produksi Potongan sampai dengan E19, yaitu antara pertambahan ini C19, D19, dan juga E19, sehingga totalnya adalah 2.500.000. Lalu beralih ke yang ketiga, yaitu tarif BOP pada Departemen Pemotongan dan Penyelesaian. Untuk yang A, tarif BOP Departemen Pemotongan berdasarkan biaya, kita dapat hitung dengan rumus anggaran BOP dibagi dengan anggaran BBL dikali 100%. Di mana anggaran BOP-nya ini yaitu 18.337.500. Dibagi dengan 37.500.000 lalu dikalikan dengan 100% sehingga didapatkan hasil bahwa 48,90% dari BBL. Untuk yang kedua yaitu yang B, tarif BOP Departemen Penyelesaian berdasarkan biaya. Untuk penghitungannya sendiri didapatkan dari rumus anggaran BOP dibagi dengan anggaran BTKL dikalikan 100%. Di mana anggaran BOP-nya sendiri adalah 12.162.500 dibagi dengan 15.625.000 dikalikan 100%. Maka didapatkan hasilnya yaitu 77,84% dari PTKM. Yang pertama, ini ada BOP sebelum alokasi. Ini jumlahnya itu dari seluruh BOP Departemen Produksi dan Departemen Jasa. Dan selanjutnya ini ada alokasi oleh Departemen Pembangkit Listrik ke Departemen Pemotongan. Caranya itu jumlah KWH pada Departemen Pemotongan dibagi dengan seluruh jumlah KWH dari 3 departemen ini, kemudian dikali dengan BOP sebelum alokasi pembangkit listrik. Begitu juga dengan Departemen Penjahitan dan Perakitan, tetapi menggunakan jumlah KWH dari masing-masing departemennya. Selanjutnya ada alokasi oleh Departemen Kafetaria ke Departemen Pemotongan, diambil dari jumlah karyawan dibagi dengan seluruh jumlah karyawan 3 departemen BOP sebelum alokasi kafetaria. Begitupun juga untuk Departemen Penjahitan dan Perakitan, tetapi menggunakan jumlah karyawan dari masing-masing departemennya. Dari persiapan bahan ke Departemen Pemotongan, anggaran biaya bahan dibagi dengan seluruh jumlah anggaran biaya bahan dikalikan dengan BOP sebelum alokasi persiapan bahan. Begitupun juga untuk Departemen Penjahitan dan Perakitan. Selanjutnya, BOP setelah alokasi Departemen Pemotongan itu hasilnya, dan ini kemudian dijumlah hasilnya sudah sama sebelum alokasi biaya overhead pabrik dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi dengan menggunakan metode bertahap. Sebelumnya ini ada BOP sebelum alokasinya, ini dari seluruh Departemen Produksi dan Departemen Jasa. Dan ini yang pertama ada alokasi oleh Departemen Pembangkit Listrik ke Departemen Pemotongan. Jumlah KWH Departemen Pemotongan dibagi dengan jumlah KWH dari seluruh departemen kecuali Departemen Pembangkit Listrik dan dikali dengan BOP Pembangkit Listrik. Begitupun juga untuk yang Departemen Penjahitan, Perakitan, Persiapan Bahan, dan Kafetaria menggunakan jumlah KWH dari masing-masing departemennya. Dari Departemen Kafetaria ke Departemen Pemotongan, jumlah karyawan Departemen Pemotongan dibagi dengan seluruh jumlah karyawan, seluruh departemen kecuali pembangkit listrik, dan dikali dengan penjumlahan dari Departemen Kafetaria setelah alokasi. Untuk yang Departemen Persiapan Bahan, itu dari anggaran biaya bahan dibagi dengan seluruh jumlah anggaran biaya bahan, kemudian dikali dengan BOP persiapan bahan setelah dialokasi. Dan untuk penjahitan dan perakitan juga biaya bahan dari masing-masing departemennya. Tarif BOP untuk masing-masing departemen produksi. Karena di soalnya ini berdasarkan pertanyaan 1A, yaitu yang dengan menggunakan metode langsung, jadi anggaran BOP-nya ini diambil dari
anggaran BOP setelah dialokasi dari yang metode langsung. Ini ada tarif BOP Departemen Pemotongan berdasarkan jumlah unit. Caranya itu tarif BOP sama dengan anggaran BOP dikali dengan anggaran jumlah unit. Anggaran BOP-nya dari yang tabel 1A dibagi dengan jumlah unit Departemen Pemotongan. Hasilnya adalah 10,63 per unit. Terus yang kedua, ini ada tarif BOP Departemen Penjahitan berdasarkan jam kerja. Caranya tarif BOP sama dengan anggaran BOP dibagi dengan anggaran jumlah jam kerja. Ini anggaran BOP-nya diambil dari tabel 1A, yang ini dibagi dengan jumlah jam kerja pada Departemen Penjahitan. Hasilnya adalah 63,18 per jam kerja. Yang ketiga, ini ada tarif BOP Departemen Perakitan berdasarkan jam mesin. Caranya tarif BOP sama dengan anggaran BOP dibagi anggaran jumlah jam mesin, kemudian dibagi dengan jam mesin pada Departemen Perakitan. Hasilnya adalah 193,47 per jam mesin. BOP sebelum alokasi, jumlah biayanya sebesar 51 juta. Nah, pada Departemen Produksi yang bagian pencampuran ini ada 15.267.500 rupiah. Di pemanasan itu ada 21.430.250 rupiah, dan di pengemasan itu 9.780.250 rupiah. Lalu untuk di Departemen Jasa itu ada persiapan bahan yaitu sebesar 2.750.000 dan inspeksi sebesar 1.987.500. Alokasi oleh Departemen Persiapan Bahan itu di yang bagian campuran itu ada sebesar 491.400 oleh dari jumlah unit di bagian pencampuran dibagi dengan jumlah seluruh unit lalu dikalikan dengan persiapan bahan yang lalu untuk di pemanasan juga sama caranya. 5/1 itu kan prinsipnya kan alokasi, dan di situ metodenya ada dua, yang digunakan metode langsung dan metode bertahap, kemudian menghitung tarif. Sudah, karena memang formatnya harus mengikuti yang ada di buku. Jadi untuk tarifnya itu misalnya ada yang mengerjakan yang jumlah BOP dengan metode langsung atau jumlah BOP yang menggunakan metode bertahap, silakan saja, itu bebas karena tidak ada ketentuannya. Kalau harusnya di setiap tabel itu harusnya ada seperti bukunya Pak John itu kan langsung di bawahnya dibuat untuk dasar pembebanannya apa, kemudian diperoleh tarif untuk masing-masing metode. Tapi kalau ini karena memang harus mengikuti buku kerjanya, maka silahkan. 6. Untuk Departemen Produksi didapatkan data bahwa back mirror-nya 5.750.000, Departemen Produksi stay mirror-nya 4.230.000, untuk press-nya 4.800.000, untuk assembly-nya 3.925.000, dan untuk Departemen Jasa PPIC-nya 4.300.000 dan Departemen Jasa Pemeliharaannya 3.445.000, sehingga didapatkan total bahwa jumlah biayanya yaitu 26.450.000. Lalu alokasi oleh Departemen PPIC di bagian Departemen Produksi Back Mirror itu didapatkan dari hasil penghitungan 30% dibagi dengan 100% dikalikan dengan N8, di mana N8 itu sendiri adalah BOP sebelum alokasi di Departemen Produksi PPIC. Lalu untuk Departemen Produksi Stay Mirror itu rumusnya 15% dibagi dengan 100% dikalikan sama, yaitu Departemen Jasa PPIC. Untuk Departemen Produksi Press itu dari 15% dibagi dengan 100% dikalikan Departemen Jasa PPIC sebesar 4.300.000, lalu didapatkan hasil 645.000. Lalu untuk Departemen Produksi bagian assembling itu didapatkan dari 40% dibagi dengan 100% dikali dengan Departemen Jasa PPIC sebesar 4.300.000 dan didapatkan hasil yaitu 1.720.000. Lalu untuk Departemen Jasa PPIC-nya sendiri yaitu sebesar 4.300.000. Lalu kita lanjut ke alokasi oleh Departemen Pemeliharaan. Untuk Departemen Produksi Back Mirror-nya sendiri, rumusnya yaitu dari 35% dibagi dengan 100% dikalikan dengan Departemen Jasa Pemeliharaan yaitu sebesar 3.445, sehingga didapatkan hasil bahwa
didapatkan hasil sebesar 1.205.750.000. Untuk Departemen Produksi Stay Mirror, itu 15% dibagi dengan 100% dikalikan dengan Departemen Jasa Pemeliharaan sebesar 3.445, sehingga didapatkan hasil sebesar 516.750.000. Untuk Departemen Produksi Bagian Press, itu 20% dibagi 100% dikali Departemen Jasa Pemeliharaan sebesar 3.445.000, yaitu hasilnya sebesar 689.000. Untuk Departemen Produksi Bagian Assembling, yaitu dari rumus 30% dibagi dengan 100% dikalikan dengan Departemen Jasa Pemeliharaan sebesar 3.445.000, sehingga hasilnya adalah 1.033.500. Untuk Departemen Jasa Pemeliharaannya sendiri yaitu 3.445, sehingga didapatkan BOP setelah alokasi yaitu sebesar Departemen Produksi 8.245.750.000, Stay Mirror 5.391.750, Pressnya 6.134.000, Assemblingnya 6.678.500, sehingga total biayanya yaitu 26.450.000. Lalu kita lanjut ke yang kedua, yaitu jumlah produksi per unit pada masing-masing departemen produksi. Departemen back mirror-nya yaitu 8.245.750 didapatkan dari BOP setelah alokasi di sini. Lalu departemen stay mirror-nya didapatkan dari BOP setelah alokasi di sini di K13. Terus untuk departemen press-nya didapatkan BOP setelah alokasi di L13. Ya, dan yang terakhir yaitu departemen assembling dari BOP setelah alokasi bagian assembling yaitu di M13 sebesar 6.678.500. Lalu untuk yang terakhir, yang ketiga, yaitu biaya produksi per unit pada masing-masing departemen produksi. Untuk back mirror-nya sendiri di bagian biaya bahan langsung sebesar 77.300, untuk stay mirror-nya 4.250, untuk press-nya 3.500, untuk assembling-nya 2.350. Untuk PTKL-nya yaitu 6.648.000 dari 1.108 dikalikan dengan 6.000. Untuk stay mirror-nya yaitu 967 dikalikan 6.000 sehingga hasilnya 5.802.000. Untuk bagian press-nya 1.117 dikali 6.000 sehingga didapatkan hasil 6.702.000. Untuk bagian assemblingnya 708 dikali 6.000 sehingga didapatkan hasil 4.248.000. Untuk BOP-nya sendiri yaitu sama dengan BOP setelah alokasi yang terdapat di kolom J13 bagian back mirror. Untuk stay mirror-nya juga dari BOP setelah alokasi bagian stay mirror. Untuk bagian press-nya juga dari BOP alokasi bagian press. Dan untuk yang assembling juga dari BOP bagian assembling. Untuk total biaya produksinya didapatkan dari total penjumlahan dari BBL ditambah BTKL ditambah BOP. Sehingga didapatkan hasil 22.193.750 pada bagian back mirror. Pada bagian stay mirror-nya yaitu 15.443.750. Bagian press-nya 16.336.000. Bagian assembly-nya 13.276.500. Untuk jumlah unitnya sendiri di bagian back mirror 8.000, stay mirror 7.500, press-nya 7.000, assembly-nya 5.500, sehingga didapatkan biaya produksi per unitnya. Rumusnya dari jumlah total biaya produksi sebesar 22.193.750 yang ada di back mirror dibagi dengan jumlah unitnya yaitu sebesar 8.000 dan didapatkan hasil sebesar 2.774,22. Untuk stay mirror hasil rumusnya juga sama, hasilnya yaitu 2.059,17. Untuk bagian press caranya sama sehingga didapatkan hasil yaitu 2.333,71. Untuk assembling juga caranya sama sehingga didapatkan hasil bahwa 2.413,91. Untuk kasus 11.6 sudah selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5 mengenai bab 11.